天庭，以神魄保灵珠不再祸乱三界。自己来拿。 Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul God Erlang atau Dewa Erlang. Tapi sebelum itu, kembali saya mengingatkan untuk tidak lupa menyalakan tombol klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita selengkapnya. Scene pertama diperlihatkan adegan peperangan antara Erlang melawan dewa perang yang bernama Yu Xiao. Tiba-tiba datanglah Dewi Ratu Langit. Dewi Ratu meminta Erlang untuk tinggal di langit dan berjanji untuk tidak melanggar hukum, serta melindungi titisan dewa dengan jiwanya dan tidak membuat kekacauan di dunia. Maka dosa ibunya yang bernama Yao Ji akan diampuni. Tetapi Erlang atau Yang Jian menolaknya dengan tegas. Dia beralibi bisa menyelamatkan ibunya tanpa harus menjadi dewa. Beberapa generasi yang lalu, siluman datang membawa bencana ke dunia. Dewa Langit turun untuk mendudukkan para siluman. Manusia terpuruk dalam penderitaan dan kesengsaraan. Akhirnya, Yuanzi Tianzun mengakhiri perang. Dia menyatukan jiwa-jiwa yang mati dari 3 dunia menjadi titisan dewa. Dia menyegel titisan itu dan mempercayakan kepada muridnya yang bernama Yuding Zinren. Scene berganti ke beberapa tahun yang lalu, di mana ada pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak kedua mereka. Sampai akhirnya, sang istri melahirkan seorang putra dan mereka memberikan nama anak itu Yang Jian atau Erlang. Scene berganti ke beberapa tahun kemudian, di mana Yang Jian atau Erlang tumbuh menjadi anak yang sakit-sakitan. Di saat Yang Jian tengah asik bermain dengan kakaknya, tiba-tiba Yang Jian mengeluh kesakitan dan kepanasan. Kemudian datanglah seekor anjing yang berwarna hitam milik gadis kecil yang kebetulan tengah mencari kesemek di dekat Yang Jian. Gadis kecil itu kemudian memberikan air untuk diminum Yang Jian. Setelah itu datanglah ibunya Yang Jian yang bernama Yao Ji. Dia berterima kasih kepada gadis kecil itu dan menanyakan namanya. Guo adalah nama gadis kecil itu. Kemudian ibunya menggendong Erlang pulang. Setelah mereka pergi, datanglah siluman. Dan beberapa waktu kemudian ibunya kembali ke tempat semula, di mana Erlang mengeluh kesakitan. Dia memagari tempat itu dengan sihirnya untuk membatasi ruang gerak Erlang. 15 tahun kemudian, Erlang dan War sudah dewasa, dan mereka saling jatuh cinta. Mereka sering bertemu dan menghabiskan makan buah kesemek berdua. Scene pun berpindah di pasar, di mana ibu Erlang tengah membeli ceret dan tidak disengaja melihat tanda dari langit.
Dan ibu elang pun cepat-cepat meninggalkan pasar dan kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, mereka pun ngeteh bersama. Setelah itu elang datang dan elang pun ikut bergabung bersama mereka. Elang meminta mereka untuk mengizinkan dia turun gunung, tetapi mereka enggan mengizinkan elang turun gunung dengan alasan elang sakit-sakitan. Elang tidak bisa menerima penjelasan mereka dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat dengan raut wajah yang sangat kesal. Di scene berikutnya diperlihatkan siluman yang sedang bermeditasi. Siluman itu memperlihatkan sebuah lukisan kepada adiknya, tepatnya lukisan seorang pria, di mana siluman itu selalu memimpikannya. Sang adik mengatakan, "Kita tidak lazim memikirkan hal ini karena kita siluman." Sang kakak siluman sangat berhasrat menjadi manusia. Itu karena dia jatuh cinta kepada manusia. Dia mencuri sebuah pusaka milik Yuding Zinren, murid Dewa Langit. Kemudian sang kakak menitipkan pusaka yang dia curi untuk dijaga adiknya, sementara dia pergi mencari titisan Dewa Tiga Alam yang sudah menghilang dari dunia dewa selama 100 tahun. Di tempat yang berbeda, elang memutuskan untuk turun gunung, dan sang kakak mencoba menghalanginya. Tetapi elang tidak mengindahkannya, dan elang pun tetap turun gunung. Ketika turun gunung, elang sangat senang. Dia sangat antusias melihat pedesaan. Dan sampailah elang di depan rumah War. Gadis itu sangat terkejut melihat kedatangan elang. Ini pertama kali dalam hidup elang turun gunung. Itu pun secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya. Elang mengatakan bahwa dia sangat merindukan Gwar. Namanya sangat sulit. Scene berpindah di rumah elang, di mana sang ibu tengah menunggu elang dan kakaknya pulang. Mereka pun tiba di rumah. Dan sang ibu bertanya, kenapa pulang larut malam? Dan elang pun berbohong dengan mengatakan kakinya kesleo saat menebang kayu. Dan elang harus dibopong oleh kakaknya. Dan elang pun tertawa geli. Keesokan harinya, elang bertemu War dan mereka pun bersenda gurau. Tetapi tidak dengan kakak elang yang sibuk menebang kayu. Elang menggosok tangan War yang tengah kedinginan. Kemudian, War memberikan kantong untuk elang menyimpan jimat. Elang berjanji kepada War bahwa dia akan selalu menjaganya. War mengatakan kepada elang bahwa ayahnya melarang mereka bertemu, tetapi elang tidak menanggapi apa yang dikatakan War, dan kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Di tempat yang berbeda, tepatnya di desa War, siluman menyamar menjadi manusia. Dia bertanya kepada salah satu penduduk tentang adanya bayi ajaib yang turun dari langit, dan orang itu menunjuk ke atas gunung di mana keluarga elang tinggal. Dan tidak disengaja ayah War mendengar pertanyaan siluman itu, dan siluman itu pun bertanya kepada ayah War, di mana elang tinggal. Ayah War tidak menjawab, kemudian dia pergi meninggalkan siluman itu, dan itu membuat ayah War semakin melarang mereka bertemu. Keesokan harinya, elang menemui War, tetapi War tidak menanggapi elang. Kemudian War meminta penjelasan kepada elang tentang jati dirinya. War bertanya kepada elang, mengapa kalian tinggal di gunung? Kenapa tidak pernah turun gunung? Elang beralasan, karena dia sakit-sakitan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah turun gunung. Dan elang pun pergi untuk menanyakan jati dirinya kepada orang tuanya. Sampailah elang menemui orang tuanya. Dia bertanya, kenapa kita tinggal di gunung? Dan ibunya menjawab, ada bencana di desa, itulah sebabnya kita harus tinggal di gunung. Elang pun bertanya lagi tentang keberadaan bayi ajaib yang turun dari langit. Dan ibunya pun menjawab, ya, bayi ajaib itu adalah kamu. Karena waktu kamu masih kecil, kamu sangat cerdas.
Kemudian orang tuanya pun pergi meninggalkan elang. Elang pun pergi berjalan dengan raut wajah yang kesal. Tepat bersamaan muncullah siluman membawa pusaka yang dia curi dari murid Dewa Langit. Seketika itu pusaka berhenti berputar. Ketika mendekati elang, pusaka itu langsung berhenti berputar. Dan siluman itu pun mengikuti elang yang tengah menemui Gwor. Kemudian ayah Gwor datang dan meminta elang untuk meninggalkan Gwor. Dan elang mengatakan bahwa dia sangat menyukai Gwor dan berjanji tidak akan menyakitinya. Dan itu malah membuat ayahnya semakin marah dan meminta elang untuk pergi. Keesokan harinya, datanglah seorang petinggi yang melamar Gwor. Dan tentu saja Gwor tidak mau. Kemudian anjing Gwor yang bernama Hitam datang menemui elang dan membawa elang ke rumah Gwor, di mana ayah Gwor tengah disiksa oleh para pengawal petinggi tersebut. Di samping itu, kedua siluman terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah itu datanglah elang. Kemudian adik siluman menunjuk ke arah elang. Seketika itu cermin pusaka siluman itu berhenti bergerak. Elang berhasil menyandera petinggi tersebut dan meminta mereka melepaskan ayah Gwor. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan rumah Gwor. Keadaan ayah Gwor semakin parah dan hanya bisa disembuhkan dengan jamur Lingzi yang berusia 1000 tahun. Dan jamur itu hanya ada di tebing Gunung Yuping. Tebing itu sangat berbahaya. Banyak orang yang tidak kembali setelah dari sana. Elang pun pergi ke tebing tersebut dengan susah payah. Dan elang jatuh tepat di hadapan seorang pria. Dan seketika itu, pria malang itu tanpa sengaja ditendang oleh elang. Dan mereka pun berkenalan. Di saat elang hendak mengambil jamur Lingzi, pria itu menghalanginya. Pria itu memberikan syarat kepada elang. Jika menginginkan jamur Lingzi, engkau harus menganggap aku sebagai gurumu. Dan seketika itu, elang menganggap pria itu sebagai gurunya. Dan jamur Lingzi pun berhasil diperoleh elang. Dan pria itu menaikkan elang ke atas bukit dengan kekuatannya. Elang pun membawa jamur Lingzi ke rumah Gwor. Dan seketika itu, ayah Gwor merasa terenyuh dengan ketulusan hati elang. Elang pun kembali ke rumah dan sang ibu sudah menunggunya. Ibu menanyakan kantong pemberian Gwor. Dan akhirnya elang dikurung oleh ibunya. Keesokan harinya, kakak dan adik perempuan elang membebaskan elang dan meminta elang menemui Gwor. Elang pun pergi menemui Gwor dan mereka pun berpelukan. Ketika mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba datanglah seorang pria yang waktu itu menjaga jamur Lingzi. Dan pria itu pun mengaku sebagai murid Dewa Langit yang bernama Yuding Zinren. Dia mempunyai tugas dari Dewa Langit untuk menjaga titisan dewa. Yuding Zinren mengatakan bahwa elang adalah titisan dewa, tetapi elang tidak menginginkan menjadi dewa. Dia hanya ingin bersama Gwor selamanya. Yuding Zinren mengatakan kalau elang tidak mau menjadi dewa, maka siluman akan datang membunuhnya. Elang meminta Yuding Zinren untuk mengeluarkan ilmu dewa yang ada di dalam tubuhnya. Karena elang terus memaksa, akhirnya Yuding Zinren pun mengeluarkan ilmu itu dari dalam tubuhnya dan mereka pun terhempas. Scene berganti di dalam rumah di mana ibunya elang merasakan sesuatu. Dan dia pun membuka kamar elang. Ibunya sangat terkejut karena yang ada di dalam kamar bukan elang tetapi kakaknya.
Sementara di tempat yang berbeda, Erlang merintih kesakitan dan kepanasan. Erlang pun meminta air. Seketika itu, Gwol mengenang masa lalu, di mana kejadian ini sama persis dengan yang dialami mereka dulu semasa kecil. Gwol mencari air, tapi tidak ada sumber mata air. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebuah batu lancip untuk menyayat pergelangan tangannya, dan akhirnya pergelangan tangannya mengeluarkan darah, dan Erlang pun meminum darah Gwol. Karena tidak ada air, darah pun jadi. Gwol pun pingsan dan lemas di atas dada Erlang. Sampai akhirnya ibunya pun datang dan memberikan sihir ke tubuh mereka. Dan kejadian itu dilihat oleh siluman, dan kemudian siluman itu teringat akan masa lalunya bersama dengan ibunya Erlang, di mana mereka berdua dulu adalah peri langit. Sang peri dihukum menjadi siluman karena jatuh cinta kepada manusia. Dan Yaoji, ibu Erlang, juga mengalami nasib yang sama, tetapi beda takdir, karena ibunya Erlang bersembunyi di gunung dan berhasil melarikan diri dari hukuman. Itulah sebabnya ibunya Erlang tidak menjadi siluman, dan itu membuat Mengling atau siluman itu sendiri tidak terima. Sama-sama jatuh cinta pada manusia, tapi hanya Mengling yang menjadi siluman. Kembali ke masa sekarang, di mana Yaoji mengizinkan Erlang berhubungan dengan Gwol karena melihat ketulusan hati Gwol yang rela mengorbankan nyawanya untuk Erlang. Dan siluman memperhatikan mereka dari kejauhan. Siluman pun kembali teringat akan masa lalunya, di mana siluman itu dulunya punya pilihan. Jika dia mau minum racun untuk melupakan cintanya yang celaka, maka dia akan tetap menjadi peri. Tetapi siluman itu lebih memilih untuk dihukum daripada harus melupakan cintanya. Keesokan paginya, keluarga Erlang meninggalkan rumah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Yuding Zinren yang berpura-pura atau menyamar menjadi pengemis. Dia pun ikut menumpang rombongan keluarga Erlang. Di tempat yang berbeda, ayah Gwol meminta mereka untuk segera menikah karena sudah tinggal bersama, dan mereka pun mempersiapkan pernikahan dengan membeli banyak kertas merah di pasar. Kita kembali ke scene di mana keluarga Erlang sedang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, kereta kuda yang mereka tumpangi terperosok ke dalam kubangan, dan kereta pun tidak bisa berjalan. Yaoji atau ibunya Erlang meminta Yuding Zinren turut ikut serta membantu. Dan dari situlah Yaoji tahu bahwa pria itu bukan pria sembarangan, karena dia punya kekuatan yang lebih. Dan kereta pun kembali berjalan. Dan dari kejauhan, tampak siluman sedang mengawasi mereka. Ketika siluman itu tahu keberadaan Yuding di tengah-tengah mereka, siluman itu pun pergi. Mereka berdua bersujud di depan Yuding Zinren dan meminta Yuding Zinren untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Scene pun berpindah di rumah Gwol, di mana mereka tengah melangsungkan pernikahan. Tapi tidak ada satupun penduduk yang mau merayakan bersama mereka. Gwol mencoba menghibur ayahnya dengan mengatakan, kita bisa menghemat uang kita dan makanan kita. Mereka akhirnya melakukan upacara pernikahan sendiri dengan menaruh hormat kepada bumi dan langit, setelah itu menaruh hormat kepada ayah mereka. Beberapa saat kemudian datanglah prajurit membuat kekacauan. Salah satu dari mereka menendang tubuh ayah Gwol. Mereka ingin membawa Erlang pergi. Di tempat yang berbeda, Yaoji melihat awan hitam yang seolah menjadi pertanda Erlang dalam bahaya.
Yaoji beserta suaminya membangunkan Yuding Zinren, dan seketika itu mereka berlutut di depan Zinren dan dia pun mengatakan, "Kalian mengetahui penyamaranku." Yaoji meminta Zinren untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya sekali lagi. Sampai pada akhirnya Yuding dan kedua anaknya pergi menghilang. Setelah itu, datanglah siluman menghampiri Yaoji bersama suaminya. Mereka pun bertarung menggunakan sihir. Di tempat Gwol, keadaan semakin kacau ketika siluman itu mempengaruhi salah satu murid atau prajurit tersebut dengan ilmu sihirnya sehingga membuat prajurit itu semakin kuat. Scene kembali di mana Yaoji bertarung dengan siluman. Kemudian datanglah para prajurit langit untuk menangkap Yaoji. Dan siluman itu mengatakan, "Biarlah nyawa Yaoji menjadi milikku." Dan seketika itu prajurit langit menghempaskan siluman itu dan kemudian prajurit langit terus melawan Yaoji. Namun dihalangi oleh badan suaminya dan itu membuat suaminya meregang nyawa di pelukan Yaoji. Scene kembali ke rumah Gwol di mana prajurit yang terkena pengaruh sihir siluman semakin kuat dan hendak menghunuskan pedang ke badan Erlang. Dan kemudian dihadang oleh kakaknya Erlang sehingga pedang itu mengenai kakaknya dan dia pun tewas. Keesokan harinya Erlang, Gwol, dan adiknya mengubur jenazah ayahnya dan ayah mertua serta kakaknya. Erlang dan adiknya pun berlatih ilmu kuno kepada Yuding Zinren. Dan di saat Erlang tengah berlatih, tiba-tiba dia teringat akan ibunya. Dan dia pun pergi ke sebuah sungai dan berteriak dengan sangat kencang. Tiba-tiba datanglah siluman yang menyamar menjadi peri dan mengatakan bahwa ibunya akan dihukum mati. Tetapi Erlang tidak percaya. Siluman itu mengatakan jika Erlang mau menyelamatkan ibunya, dia harus membakar habis kolam penghancur jiwa. Erlang pun kembali menemui Yuding dan Erlang bertanya, kapan dia bisa menjadi dewa? Yuding menjawab, butuh waktu kurang dari 1000 tahun. Erlang mengatakan, pada 3 Maret mereka akan menghukum mati ibunya. Yuding mengatakan, Erlang bisa menjadi dewa dalam waktu singkat apabila ada hati yang murni yang bersedia jiwanya ditelan titisan dewa. Erlang pun pergi berlari menyelamatkan ibunya. Sampailah Erlang kepada ibunya yang akan dieksekusi mati oleh prajurit langit. Dan Erlang pun hendak membakar kolam penghancur jiwa itu dengan kekuatannya, tetapi dia tidak mampu dan jatuh terkulai lemas. Kemudian datanglah Gwol menghampiri Erlang. Erlang meminta maaf kepada Gwol karena tidak bisa menemani Gwol. Dan Erlang meminta Gwol untuk pergi. Namun Gwol tidak mau pergi. Dia ingin bersama dengan Erlang selamanya. Dan dia menghujamkan tusuk rambut yang dia bawa ke bagian dadanya dan membuat dia tewas di sisi Erlang. Seketika itu Erlang berubah menjadi dewa karena hati yang murni dari Gwol. Dan Erlang pun berhasil membakar kolam dengan kekuatannya. Dan Erlang pun bertarung dengan para prajurit langit. Dan dia pun kalah di tangan Dewa Erlang. Kemudian turunlah Ratu Dewi Langit. Dan dia mengatakan, beraninya engkau menentangku? Dan Dewa Erlang menjawab, dia ingin menghancurkan semua dewa, maka tak akan ada langit lagi. Kemudian Dewi Ratu Langit menghukum Dewa Perang Yu Xiao karena menganggap dia telah lancang menghukum para peri yang jatuh cinta kepada manusia dengan mengubah mereka menjadi siluman. Karena Yu Xiao iri kepada mereka para manusia yang dicintai peri. Dan Dewi Ratu Langit mengatakan jika Dewa Erlang mau tinggal di langit,
maka dosa ibunya akan diampuni. Tetapi Dewa Elang tetap tidak mau tinggal di langit, dan untuk kedua kalinya Dewi Ratu mengatakan, jika dia mau tinggal di langit, Gwor akan hidup kembali dan Ratu akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi Dewa Elang tidak bisa hidup bersama dengan Gwor, dan Gwor akan melupakan cintanya bersama Dewa Elang. Scene pun berpindah di sebuah pasar, di mana ada seorang gadis yang membagikan kesemek kepada salah satu anak. Dan tanpa sengaja ada anak kecil yang menjatuhkan keranjang milik gadis itu. Kemudian datanglah Dewa Elang membantu gadis itu mengambil buah kesemek yang berjatuhan. Ternyata gadis itu adalah Gwor. Namun dia sama sekali tidak mengenali Dewa Elang. Dan dia benar-benar melupakan cintanya bersama Elang. Dan cerita pun selesai.